Shalom saudaraku semuanya. Saudaraku, setiap pagi kita itu umumnya ingin membuka hari kita dengan sebuah semangat yang baru, dengan sebuah keceriaan, dengan sebuah kesegaran ketika kita ingin memulai hari yang baru. Tapi pernahkah kita memulai sebuah hari yang baru ketika kita bangun pagi, kita langsung mengingat ada orang-orang yang jahat sama kita, ada orang-orang yang kemarin ngomongin yang buruk tentang kita, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita dan lain sebagainya. Yang kemudian ketika kita membuka mata dengan berbagai ingatan akan hal itu langsung membuat kita down, itu langsung membuat mood kita berantakan, suasana hati kita kacau di dalam membuka hari yang baru itu. Mazmur pasal yang kelima itu berisi tentang Mazmur Daud, di mana LAI memberikan sebuah judul doa pada pagi hari. Doa pada pagi hari. Tetapi ternyata Daud memulai sebuah mazmurnya dalam bagian ini dengan sebuah keluh kesah. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, perhatikanlah teriakku minta tolong. Daud memulai dengan sebuah keluh kesah, dengan sebuah suasana hati yang nampaknya sedang kacau balau. Kenapa? Karena dia mengingat ada orang-orang yang disebutnya sebagai seorang fasik, ada orang jahat, ada pembual, ada penipu, ada pembohong, ada penumpah darah dan segala macamnya. Orang-orang itu disebutkan di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ada banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia, ada orang-orang fasik, ada orang jahat yang berusaha untuk melawan dia, dan itu semua membuat Daud kacau, itu semua membuat Daud down di dalam hatinya. Lalu apa yang bisa membuat dia bangkit kembali? Apa yang bisa membuat dia itu pulih kembali? Ketika di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud memulai dengan keluh kesah karena dia mengingat adanya orang-orang jahat yang berusaha untuk melawan dia. Di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat sampai yang kedelapan, Daud berusaha untuk mengingat sifat-sifat dan karakter-karakter Tuhan. Dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat dia bangkit kembali. Mengingat kejahatan-kejahatan orang yang orang lakukan kepada kita melemahkan hati kita. Tapi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat sifat-sifat Tuhan mendamaikan hati. Maka daripada itu perlu untuk kita men-setting pikiran kita seperti Daud, untuk tidak lagi terfokus kepada apa kata orang, bagaimana perlakuan orang, kejahatan orang kepada kita, tapi memfokuskan pikiran kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, siapa Tuhan bagi kita, dan bagaimana sifat-sifat Tuhan yang kita percayai ada bagi kita. Tuhan yang seperti apa yang dipercaya oleh Daud? Sepanjang Mazmur ini, Daud menyebut Tuhan dengan berbagai macam cara. Dia menyebut Tuhannya dengan Yahweh, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan seterusnya. Ada banyak kali Daud menyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh. Namun juga di ayat yang kedua, Daud menyebut Tuhan dengan Rajaku dan Allahku. Rajaku dan Allahku. Kenapa hal ini penting? Saudaraku, dengan mengakui dia sebagai Yahweh, pencipta alam semesta, dan juga mengakui dia sebagai Raja dan Allah, itu mengingatkan kita bahwasanya dia adalah Allah yang perkasa. Betapa perkasanya dia, betapa kuatnya dia, betapa powerfulnya dia. Dengan kata lain, dengan menyebut dia sebagai Rajaku dan Allahku, itu memberikan kita sebuah keyakinan iman bahwasanya dia Allah yang sanggup, dia Allah yang punya kuasa, dia Allah yang mampu untuk menolong kita. Dan bukan cuma itu, dia bukan cuma seorang raja yang berada di tahta nunjau di sana. Daud menyebutnya dengan Rajaku, Allahku, sebuah sebutan yang personal sekali, sebuah personal yang begitu dekat. Raja itu bukan raja yang jauh, bukan raja yang asing, tapi Rajaku. Tidak ada gunanya ada seorang raja yang perkasa kalau itu bukan raja kita. Tidak ada gunanya ada seorang Allah yang perkasa kalau Allah itu Allah yang jauh dari kita, Allah yang bukan milik kita. Ketika Daud mengakui dia sebagai Rajaku dan Allahku, maka ada sebuah relasi personal yang dimana orang raja yang perkasa itu bukan cuma dia berdaulat dan perkasa, tapi juga Allah yang mengasihi kita, Allah yang dekat, Allah yang ingin menolong kita. Kepada Allah yang demikianlah Daud mengungkapkan di ayat yang ketiga demikian, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, atau dalam beberapa terjemahan yang lain yang lebih akurat juga dikatakan, aku mengarahkan diriku, aku mengarahkan doa-doaku, dan aku menunggu-nunggu. Aku mengarahkan doaku kepada Allah yang demikian, dan aku menunggu-nunggu. Ini seperti seorang pemanah yang dia mengarahkan
mata panahnya, anak panahnya untuk menuju ke sasaran, dan kemudian dia melepaskannya, lalu kemudian dia menunggu-nunggu apakah anak panah itu akan tepat sasaran atau tidak, dan apa yang terjadi selanjutnya. Saudaraku, itulah iman. Ketika kita mengarahkan hati kita, mengarahkan doa kita kepada Allah yang kita imani, dan kemudian kita menunggu-nunggu. Ada orang-orang Kristen yang kemudian berdoa hanya sebatas sebuah rutinitas. Doa hanya sebuah kewajiban, dan bahkan ada orang yang pernah mengatakan kepada saya demikian. Aku berdoa, kalaupun dijawab ya bersyukur, kalau enggak ya sudah. Tidak ada sebuah iman yang meyakini bahwa iya, Allah itu Allah yang mendengar, Allah itu Allah yang pasti akan jawab, Allah itu Allah yang pasti akan memberikan yang terbaik, dan itu yang kita tunggu-tunggu. Ketika kita beriman kepada Tuhan yang benar, dengan iman yang benar, maka di sana ada pengharapan yang kita tunggu apa yang akan terjadi, kemudian apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Iman yang benar kepada Allah yang benar akan membuahkan pengharapan yang benar. Iman yang benar kepada Allah yang benar akan membuahkan atau menghasilkan pengharapan yang benar. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Tuhan, dan Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan yang perkasa, tapi kita nggak punya pengharapan, kita letih lesu, kita kemudian terpuruk terus menerus, maka perlu dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh percaya, mengimani Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita. Kalau kita percaya kepada Allah yang demikian, Allah yang perkasa, dan itu Allah kita, Allah yang mengasihi kita, maka seharusnya kita punya pengharapan yang jauh lebih kuat. Pengharapan yang mampu untuk menolong kita untuk berdiri tegak apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kadangkala kami dilemahkan oleh situasi kami. Ada orang-orang sekitar kami yang kemudian berusaha untuk melemahkan kami. Ada situasi-situasi yang berusaha untuk melemahkan kami, bahkan menghancurkan iman kami, Tuhan. Di kala itu kami mungkin terpuruk, di kala itu kami susah untuk bangkit, Tuhan. Tapi ingatkan kami akan siapa Engkau. Ingatkan kami bahwasanya kami punya Tuhan, Allah, Raja yang perkasa. Bahwasanya Engkau mampu, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat untuk menolong kami. Dan Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Allah kami. Kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Sehingga ketika kami mengimani Allah yang demikian, maka kami punya pengharapan yang baru. Iman yang benar kepada Tuhan yang benar harusnya memberikan kami pengharapan yang benar, Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri tegak apapun kondisi kami, bagaimanapun situasi kami, bagaimanapun orang-orang sekitar kami berusaha untuk menjatuhkan kami, tapi kami punya Tuhan, Raja yang perkasa, yang menopang kami sehingga kami gak jatuh. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kami. Dalam nama berdoa. Amin. Biar senantiasa kita punya pengharapan dalam Tuhan waktu demi waktu.